Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari kelas TI 3C. Jadi di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan hasil eh, pengerjaan Google Lab kemarin, yaitu tentang topik dataset yang coffee production and export. Oke, kita pertama ke pendahuluan dulu ya. Jadi, apa sih exploit data atau IDA itu? Nah, jadi IDA ini merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut. Nah, melalui IDA ini sendiri, nah pola dan karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut melalui IDA, nah seorang analisis dapat mengidentifikasi anomali atau missing value dan outlier serta melihat hubungan antar variabel dengan bantuan visualisasi. Nah, pada praktikum kali ini dilakukan eksplorasi terhadap dataset coffee production and export yang berisikan data produksi serta ekspor kopi dari berbagai negara di dunia. Analisis ini bertujuan untuk memahami tren produksi kopi global, melihat negara-negara dengan kontribusi terbesar terhadap ekspor kopi di dunia. Nah, serta meninjau hubungan antara tingkat produksi dan nilai ekspor kopi. Bentar, ini praktikum kemarin. Yang pertama itu kita akan mengimport data, yaitu import light data dan ganti dengan coffee production CSV. Nah, kita buka new LMS dulu nih. Kenapa sih ngambil topik yang ini gitu kan? Jadi topik yang kita ngambil topik ini sesuai dengan urutan absensi atau urutan per baris ya. Enggak absensi, urutan absensi. Jadi Kak, saya mendapatkan topik yang coffee production CSV. Nah, jadi di sini ada dev head, terus dev rate CSV, dev information. Ini kan menampilkan data-data itu atau informasi-informasi terkait data coffee production CSV. Nah, dia ini membaca ya, read itu dia membaca. Jadi dia membaca nih data coffee ini. Nah, di sini dia ada pandas range index 989 and trace 0 to 988. Jadi dia ada total 23 kolom. Kenapa di sini 22 padahal di sini 23? Karena di sini kita mulai dari 0. Oke. Nah, lanjut, di sini ada pemahaman singkat nih. Ini pemahaman singkat. Nah, jadi kita ntar dulu. Nah, nama dataset tersebut kan tadi ada Coffee Production and Export Dataset. Nah, sumbernya dari International Coffee Organization atau ICO dan FOSTET, jadi Food and Agriculture Organization. Nah, tahun cakupan data itu 1990 sampai 2023. Nih, setuju nggak sih? Bisa. 2023, oke. 1990 sampai 2023. Jumlah data ada kurang lebih 1.500. Nah, 1.500 baris dan 6 kolom. Variabel utama itu ada country, negara-negara produsen kopi, terus year, tahun pencatatan data, terus ada production, export volume, value, terus region. Oke. Ini menggambarkan kondisi industri global dari sisi produksi dan pedagang internasional. Data digunakan sebagaimana diunduh dari sumber resmi ICO tanpa modifikasi struktural. Yang ketiga itu tahapan eksplorasi data, analisis, persiapan data, dan pemahaman data. Di sini pemahaman data nih. Di pemahaman data tersendiri, ini kan dia langkah awal yang dilakukan dengan membaca dataset menggunakan library pandas, hasil pemeriksaan struktur data, DevInfo. Jadi DevInfo itu jadi hasil apa ya? Hasil uh, pemeriksaan struktur data yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kolom numerik seperti production, export volume, dan export value dengan tipe float 64 serta kolom kategorikal seperti country and region. Nah, sebanyak kurang lebih 1.500 baris data kan ditemukan dengan cakupan data dari berbagai negara dan tahun yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pembersihan data, missing value dan outlier. Nah, kita lihat nih di sini depth drop. Nah, ini buat kayak
tuh kan menghapus sih. Nah, jadi kita waktu pemeriksaan cek missing value di sini, dia terdapat 36 nih di local region itu dia ada 36 missing missing value-nya. Terus di sini dia ada data type variety 125. Nah, terus dia yang processing method itu ada 62 sama color-nya ada 47. Di drop lah sama ini. Terus drop apanya? Depth temperatur, terus temperatur 25 min dan min itu kan. Terus setelah dihapus, nah baris negara yang dia itu kan di drop tadi kan, local country-nya. Nah, dicek lagi nih setelah kita hapus tadi, kita cek nih, cek missing value-nya dengan depth is null zoom itu, dan kita lihat tadi yang ada 127 terus ini sekarang ada 0 0 berarti sudah bersih, tandanya sudah bersih dari missing value. Nah, sekarang ke fungsi utama outlier, fungsi sederhana untuk outlier kan. Nah, oke. Di outlier ini dia menggunakan fungsi define outlier IR terus data columns. Oke. Nah, di sini juga ada deteksi outlier untuk kolom data production number of bags, outlier front, find outlier IR data production number bags. Nah, jadi di sini jumlah outlier ini pada kolom data pada production number of bag one itu ada lokasi country, lokasi region, lokasi altitude mean, max, terus average, data year sama data owner, data type species, data type variety, data type processing method, data scores flavor, terus data scores aftertaste, data score acidity, terus data scores body, data scores blanch, data score uniformity, terus data scores sweetness, data scores mixture, pokoknya ada data scores terus sama total sama data colors. Total dia ada 83,42. Jadi di sini terbesar itu kayaknya dari Arabica, Colombia, Huilia, terus minimumnya 442, maksimumnya 442, average-nya 442, dia sama ya. Terus spesiesnya Arabica, terus variety-nya kalau Caturra, terus di sini juga ada static description min STD total per negara, summary, depth crop by location country, data production number of bags, age, sort value, sum, terus exudation, spell, summary head, 10 tadi kan. Nah, Guatemala, terus Colombia, Meksiko. Nah, ini local country-nya nih. Ada Honduras, terus Costa Rica, Brazil, Uganda, Nicaragua, terus Kenya, Tanzania, United Republic of Tanzania. Nah, jadi rata-rata produksi kopi dunia per negara sekitar 120.000 ton per tahun dengan nilai maksimum mencapai 2 juta ton. Nilai ekspor kopi sangat bervariasi antara negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia menjadi 3 negara dengan total ekspor tertinggi. Seperti tadi kan, sebagian besar negara memiliki nilai ekspor di bawah rata-rata menandakan adanya kesenjangan produksi antar wilayah. Nah, selanjutnya ada 4 analisis visualisasi data tren produksi kopi, kopi line plot. Nah, visualisasi pertama ini menampilkan tren produksi kopi dari 5 negara dengan produksi terbesar yaitu Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, dan Ethiopia. Nah, jadi grafik ini menunjukkan bahwa Brazil secara konsisten menjadi produsen kopi terbesar di dunia sepanjang periode pengamatan. Vietnam menunjukkan peningkatan tajam sejak awal tahun 2000-an dan menandakan kembangnya industri kopi di Asia Tenggara. Sementara produksi di negara lain relatif stabil dengan fluktuasi kecil tiap tahun. Oke, lanjut. Sini ada grafik nih. Sini ada grafik. Nah, di sini kan menentukan 5 negara dengan total produksi terbesar. Menentukan line float trend produksi per tahunnya. Nah, jadi ketika melihat sini, ini grafik per tahun nih. Emang dari yang Meksiko ini, dia awal dari tahun 2012 dia mulai menurun nih. Menurun sampai 2017 dia stuck di seribuan. Nah, terus untuk yang Gutamania dia awalnya tinggi sama nih hampir sama kayak Brazil, dia mulai turun. Nah, sedangkan yang Kolombia dia awalnya turun, naik sempat 6.000, naik ke 8.000, turun lagi ke 3 ribuan,
turun lagi ke 3.000 lebih sama hampir 4.000. Nah, terus dia 17 dia sama hampir sama kayak yang Meksiko. Terus untuk yang Honduras itu dia emang awal dia nol, terus dia naik ke 2.000-an, naiklah ke 3 hampir 3.000-an, terus naik turun lagi ke 1.000-an sampai dia stuck di 2.000. Nah, terlihat pada grafik ini adanya tren kenaikan produksi kopi global terutama dipicu oleh ekspansi perkebunan kopi di negara-negara tropis. Kestabilan produksi di Brazil menandakan keberhasilan manajemen agrikultur dengan ekspor yang efisien. Nah, negara eksportir terbesar yaitu Barfloat, visualisasi kedua menunjukkan top 10 negara eksportir kopi dunia berdasarkan total volume ekspor. Negara-negara Brazil, Vietnam, Kolombia menempati posisi teratas dengan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan negara lain. Utamanya yang tinggi ya. Kolombia dia tinggi juga, tapi dia tidak bisa yang Gutanamanya dia tinggi banget nih ekspor kopinya. Meksiko dia tinggi ketiga, Honduras dia tinggi keempat, Costa Rica dia tinggi kelima, Brazil tinggi keenam, Uganda tinggi ketujuh, Nicaragua itu tuh ke-8, Kenya itu ke-9, Tanzania itu ke-10. Nah, dari distribusi ekspor sangat tidak merata, sekitar 60-70% ekspor kopi di dunia hanya berasal dari 5 negara utama. Hal ini menggambarkan adanya sentralisasi pasar kopi global dengan potensi resiko jika terjadi gangguan produksi di negara-negara tersebut. Apa sih hubungan produksi dengan nilai ekspor atau scarlet plot? Nah, kita bisa lihat nih, di visualisasi ketiga scarlet plot dengan garis regresi menunjukkan hubungan antara produksi dan nilai ekspor kopi. Dari grafik terlihat adanya kolerasi positif dengan koefisien Parsons sebesar R sama dengan 0,87, yang berarti semakin tinggi produksi satu negara, semakin besar pula nilai ekspor yang dihasilkan. Kita lihat nih. Nah, di sini korelasi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar negara produsen utama juga menjadikan eksportir utama, namun terdapat beberapa negara yang memiliki produksi tertinggi tetapi ekspor relatif kecil. Kemungkinan eh, karena tingginya konsumsi domestik atau keterbatasan fasilitas ekspor. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil eksplorasi data terhadap dataset coffee production and export diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut nih. Sini kan ada print kesimpulan. Nah, terus data telah dibersihkan dari mesin value outlier. Produksi kopi di dunia didominasi oleh negara Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Terus yang keempat, terhubung positif antara produksi dan nilai ekspor. Nah, jadi data yang telah dibersihkan dari missing value adalah dan sebagian outlier. Nah, produksi kopi di dunia dihasilkan oleh negara Brazil itu kan, terdapat hubungan antara produksi dan nilai ekspor itu korelasi sekitar 0,84. Nah, kesimpulannya, data ini menunjukkan bahwa Brazil, Vietnam, Kolombia merupakan 3 negara dengan kontribusi terbesar terhadap produksi dan ekspor kopi di dunia. Nah, terjadi tren peningkatan produksi global sejak awal tahun 2000-an dipengaruhi oleh ekspansi perkebunan kopi di negara-negara berkembang. Korelasi kuat antara produksi dan nilai ekspor menandakan bahwa peningkatan produktivitas secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sektor kopi. Nah, beberapa negara dengan produksi tertinggi tetap nilai ekspor rendah menjadi peluang untuk mengembangkan pasar ekspor baru di masa depan. Nah, dengan demikian ADA ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri kopi di dunia sekaligus menjadi dasar analisis selanjutan seperti prediksi produksi dan analisis rantai pasar global. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.